Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EduHacks. Banyak siswa SMA yang tertarik untuk memilih jurusan kedokteran atau pendidikan dokter ketika memasuki dunia perkuliahan. Mungkin kamu juga salah satunya. Namun sebelum kamu memutuskan untuk memilih jurusan ini, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu. Video ini akan membahas dengan detail beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memilih jurusan kedokteran. Mulai dari data dan fakta, prospek lulusan, gambaran mata kuliah, akreditasi, hingga perguruan tinggi mana yang bisa kamu ambil untuk memilih jurusan pendidikan dokter ini. Tonton terus video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Program studi pendidikan dokter atau kedokteran adalah salah satu program studi yang setiap tahunnya selalu menarik banyak peminat. Kira-kira kenapa ya peminat prodi kedokteran ini sangat banyak? Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, setidaknya terdapat 6 alasan yang mendominasi kenapa seseorang tersebut memilih program studi kedokteran. Yang pertama, karena ingin menolong orang yang sakit dan bermanfaat bagi banyak orang. Alasan yang kedua, merasa cocok dengan kedokteran karena suka pelajaran biologi atau memiliki nilai biologi yang lebih besar dibandingkan fisika, kimia, maupun mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, mengikuti jejak keluarga. Karena mungkin orang tuanya dokter atau punya keluarga baik itu kakak ataupun abang yang saat ini menjadi seorang dokter. 4. ICK atau ingin cepat kaya. Ada yang merasa bahwa dengan menjadi dokter, maka akan membuka kerancuan secara lebih deras. Yang kelima, karena gengsi. Gengsi ini terbagi menjadi dua. Pertama, gengsi yang dimiliki oleh orang tua yang merasa bangga jika memiliki anak seorang dokter. Selanjutnya, ada gengsi yang datang dari diri sendiri yang menilai prodi kedokteran lebih tinggi derajatnya dibandingkan program studi lainnya. Dan yang terakhir adalah coba-coba berhadiah. Tentu masih banyak alasan lainnya. Bahkan, alasan coba-coba pun tidaklah sepenuhnya salah. Bisa jadi ternyata memang rezeki kita adalah pada jurusan kedokteran. Tapi, apakah betul cuman kedokteran yang bisa bikin kaya? Atau kedokteran adalah satu-satunya program studi dengan dasar biologi? Sebetulnya, yang paling penting adalah jurusan apapun yang kamu ambil harus sesuai dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Tentu tidak semua orang bisa langsung mengetahui minat dan bakatnya. Tapi jika kamu masih bingung, mungkin beberapa hal ini bisa menjadi pertimbangan kamu apakah betul kamu ingin mengambil jurusan kedokteran atau tidak. Pertama, proses menjadi dokter itu tidaklah sebentar. Kamu membutuhkan waktu setidaknya 7 tahun, mulai dari praklinik, kemudian koas, magang, hingga terkait dengan urusan administrasi yang membutuhkan waktu tidaklah sedikit. Yang kedua, masuknya susah, begitu juga dengan lulusnya. Kamu tidak hanya dituntut dalam menguasai teori, tapi juga harus menguasai praktik, seperti menyuntik dan menjahit yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan tangan. Perlu diketahui bahwa tidak sedikit yang stres karena gagal lulus UKM PPD atau uji kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran. Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa biaya kuliah kedokteran itu tidaklah sedikit. Biarpun terdapat banyak beasiswa, tetap saja harus dipertimbangkan, terutama untuk golongan menengah ke bawah. Keempat, menjadi dokter sangatlah berat. Bukan hanya fisik yang harus kuat, tapi juga mental harus siap menerima kritik, cercaan, dan protesan dari pasien. Kelima, resiko menjadi seorang dokter juga cukup tinggi, mulai dari tertular penyakit, hingga tuntutan malpraktik yang harus diperhatikan oleh seorang dokter. Yang keenam, gaji dokter di awal tidaklah terlalu besar. Kamu perlu jam terbang yang lama dan tambahan gelar sebelum mencapai gaji yang memadai. Selanjutnya, ilmu di bidang kesehatan itu sangat dinamis dan akan terus berkembang. Jadi, kamu dituntut untuk selalu update terkait dengan keilmuan yang kamu miliki. Maka dari itu, tidak cukup hanya sekedar minat dan bakat yang kamu miliki untuk mengambil jurusan kedokteran, tapi kamu juga harus memiliki motivasi yang kuat, sehingga kamu bisa memilih program studi kedokteran ini. Jika minat, bakat, dan motivasi ini sudah ada dalam diri kamu, maka segala suka dan duka yang nantinya akan kamu temui dapat kamu lewati.
Apa saja sih yang dipelajari ketika kita mengambil jurusan kedokteran? Berikut adalah beberapa gambaran mata kuliah yang akan kamu pelajari ketika kamu mengambil jurusan kedokteran. Pertama, mata kuliah tentang berpikir kritis, keterampilan belajar, dan evidence-based learning. Selanjutnya, mata kuliah etika kedokteran, ada biologi kedokteran, ilmu anatomi kedokteran, histologi kedokteran, ilmu fal kedokteran, ilmu biokimia kedokteran, patologi anatomi, patologi klinik, filsafat ilmu, keterampilan medis, empati dan sains accountability, mikrobiologi kedokteran, parasitologi kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, farmakologi dan terapi, ilmu kedokteran tropis, social aspect of medicine, keterampilan medis 2, general emergency life support, penelitian, grow and development, sistem kardiorespirasi, endokrin metabolik dan nutrisi, sistem ginjal dan saluran kemih, dan seterusnya. Selanjutnya, kamu juga akan masuk ke dalam fase masa kepaniteraan 1. Biasanya berlangsung dalam 2 semester, yaitu semester 8 dan semester 9, atau dilaksanakan selama 53 minggu efektif. Inilah yang akan kamu lakukan selama masa kepaniteraan 1. Dan selanjutnya, masa kepaniteraan 2 biasanya berlangsung selama 2 semester, yaitu semester 10 dan semester 11, yang dilaksanakan selama 49 minggu efektif. Inilah gambaran yang akan kamu lakukan selama masa kepaniteraan 2. Bagaimana sih prospek lulusan pendidikan dokter? Setelah berjuang keras menempuh pendidikan dokter, lulusan program studi kedokteran dapat menjadi dokter umum baik di rumah sakit, klinik kesehatan, maupun membuka praktik mandiri. Selain itu, kamu juga dapat memilih profesi lainnya, seperti menjadi dokter spesialis. Tentunya kamu harus menempuh pendidikan tambahan selama 4-6 tahun. Kemudian, kamu juga bisa menjadi manajer di rumah sakit, dan kamu juga harus menempuh pendidikan tambahan dalam jurusan administrasi sistem kesehatan atau S2 ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kamu juga bisa menjadi peneliti, dosen, serta bekerja di industri farmasi atau perusahaan asuransi. Bahkan, kamu juga bisa menjadi penulis, penyanyi, maupun fotografi. Berikut adalah informasi tentang perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi pendidikan dokter yang bisa kamu pilih melalui jalur SNMPP maupun SNMPT. Untuk perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi dokter yang telah memiliki akreditasi A adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi pendidikan dokter dan telah terakreditasi dengan nilai B atau baik sekali adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi pendidikan dokter dan telah terakreditasi dengan nilai C adalah sebagai berikut. Itulah tadi informasi singkat tentang pendidikan dokter. Semoga informasi ini bermanfaat, khususnya buat kamu yang ingin melanjutkan perkuliahan dan ingin mengambil pendidikan dokter. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.